Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Cryptocurrency market naik sebesar 1,38%. Kemarin kalau nggak salah di 1,97 triliun, sekarang menjadi 1,99. Nyaris 2 triliun. Ya, penaikan yang luar biasa besar, nggak juga sih. Tapi yang penting bukan cuma Bitcoin, cryptocurrency in general ya hold lah di sekitar segituan gitu ya. Nah, sekarang apakah ada berita bagus untuk Bitcoin? Ada. Dimana sekarang kita bisa get paid in Bitcoin to use Twitter. Kita bisa dibayar dengan Bitcoin untuk menggunakan Twitter. Hah? Maksudnya gimana? Kalau pakai dikasih? Enggak bukan gitu. Kalau lu sebagai creator gitu ya di Twitter dan banyak follower lu, dan follower lu bisa ngetip lu dengan membayar lu dengan pakai Bitcoin gitu kesannya. Sama konsepnya seperti Reddit, dan bahkan Reddit dulu lu udah ditip pakai Bitcoin dari zaman kapan tuh? Ingat gue di sub 2012 tuh, dimana salah satu pemakaian Bitcoin yang cukup populer adalah dengan cara lu ditip di Reddit. Sekarang lu bisa ngelakuin itu di Twitter. Terus mungkin ada orang bertanya, loh terus emang kenapa kalau bisa ditip dengan Bitcoin di Twitter? Artinya apa? Berarti Twitter sudah siap untuk ya punya wallet Bitcoin gitu. Dan terbukti kita bisa pakai bahkan Lightning Wallet di sini. Jadi itu layer 2-nya Bitcoin, di mana transaksi bisa lebih cepat dan lebih murah. Gitu ya. Nah, berarti secara nggak langsung, orang-orang akan semakin banyak mengadopsi Bitcoin secara nggak langsung. Gitu ya. Ya, mungkin orang yang awalnya kayak dia nggak peduli sama sekali soal cryptocurrency. Tapi setelah misalnya dia punya follower cukup banyak di Twitter, tapi dia nggak peduli soal cryptocurrency. Sekarang ada cara tips seperti ini dengan Bitcoin, mungkin dia akan mulai melek, dia akan gitu ya, gue bisa dibayar pakai Bitcoin ya. Dia jadi bisa bikin wallet dan punya wallet gitu. Semakin banyak orang yang punya wallet Bitcoin, berarti apa? Semakin banyak adopsi, gitu ya. Nah, sekarang ini baru ada di iOS ya. Feature tipping in Bitcoin ini baru ada di iOS. Nanti akan ada di Android juga di beberapa minggu ke depan. Nah, kita bisa lihat juga, dan bukan hanya itu saja. Yang keren lagi adalah Twitter juga sedang bereksperimen supaya mereka juga bisa mengautentikasi koleksi NFT juga. Jadi kita bisa show our NFT collections juga di situ gitu ya. Nah, jadi Twitter ini salah satu social media yang hangat lah gitu ke cryptocurrency. Kenapa? Karena CEO-nya Jack Dorsey adalah salah satu supporter yang luar biasa besar mengenai cryptocurrency, terutama Bitcoin ya. Jadi ya Twitter ini salah satu pionir lah ya, bisa dibilang seperti itu. Dan apakah ada berpengaruh ke harga? Nggak ekstrim, tapi ya oke, lumayan. Dan ya kita bisa lihat ini bisa ke depannya mungkin akan menambah kan harga dari Bitcoin karena adopsinya yang pelan-pelan bertambah. Oke, Bitcoin kita bisa lihat secara garis besarnya dia bereaksi dengan Fibo sini ya. Dimana kemarin dia ada sedikit retest di sini ya. Dia lowest pointnya itu di 43.000 lebih $91 ya. Dan dia bereaksi dengan si channel Fibo ini dan dia berhasil naik lagi ke atas. Sekarang PR Bitcoin adalah bisakah dia menembus MA200 di sini, yang di sini sudah mulai padat nih. MA20, 50 dan 200 ada di tempat yang mirip-mirip ya. Di sekitar 46 ribuan ya semuanya. Jadi itu PR untuk Bitcoin. Dan untuk pola Fibonacci-nya, pola Elliott Wave-nya pun masih valid karena nggak tembus ya. Sini, dia nggak tembus ke Wave 2. Di sini. Wave 4 dia masih lebih tinggi daripada Wave 2. Jadi, in theory, Wave 5 ini masih still in play. Walaupun semakin turun ya, nggak jadi 60 ribuan. Kemungkinan mungkin udah mulai 50 ribu something lah. Itu ya. Jadi, itu kurang lebih untuk Bitcoin. Apakah kalau gue pribadi akan menambahkan lagi posisi di sini? Enggak, karena gue udah kemarin ada beberapa posisi yang kena, salah satunya di 40.000 US dollar. Jadi untuk sekarang sih, kalau Bitcoin gue lebih ke wait and see ya. Oke, dan untuk Cardano kita bisa lihat bahwa dia menemukan support ya di sini di angka $1 lebih 90 senan. Dimana ini adalah daerah support yang cukup signifikan. Kalau nggak salah ini tuh daerah Fibonacci resisten dari all time high ke swing low yang sebelumnya. Sekarang dia menemukan support di sini dan terpantul ke atas. Jadi overall untuk Cardano it's doing quite good. Dan juga apalagi kita harus tambahkan juga faktor bahwa besok akan ada Cardano Summit,
di mana ini akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 25 September, yaitu besok 8.30. Ini GMT 7 ya, berarti sesuai itu di Indonesia waktu Indonesia Barat itu GMT 7 kan. Berarti jam 8.30 atau jam setengah 9 malam besok ya. Buat kalian yang masih belum daftar bisa masuk ke sini ya. Untuk daftar di Cardano Summit. Nah, pertanyaannya, apakah Cardano Summit ini akan cukup untuk bisa membantu ADA menembus MA50 dan 20 di daily chart? Atau mungkin bahkan menembus juga resisten Fibo di sini. Mungkin nggak? Mungkin saja. Karena kenapa? Tim dev kemarin bilang bahwa mereka akan ada announcement partnership dan project-project yang akan blow your mind. Apakah pasti akan naik? Nggak ada jaminan. Ya, makanya dari itu, seperti yang gue bilang, Cardano ini gue long term investment. Ya, boleh nggak misalnya kalian beli nih sekarang in preparation buat besok? Boleh-boleh saja. Tapi ingat, sekali lagi, jangan pakai duit panas. Dan jangan berharap, oh ini nanti akan naik sampai $5, terus gua TP. Jangan berpikir seperti itu. Tapi berpikirnya untuk nambah posisi untuk long term saja. Apabila terjadi kenaikan yang luar biasa besar, dan sepertinya nggak sustainable, ya lu boleh TP sedikit. Jadi gitu ya, game plan-nya. Lu boleh tambah posisi, tapi untuk posisi long term. Apabila ada kenaikan yang unsustainable gitu ya, tiba-tiba naik itu langsung ke $5, ya, lu kebayang gak sih? Kalau langsung naik ke $5 berarti kan naiknya tinggi banget, unsustainable. Ya lu boleh TP gitu ya. Jadi itu game plan buat gua. Dan ingat, ini bukan financial advice, ini semua sifatnya edukasi saja. Dan ingat untuk selalu do your own research dan manage your risk. Oke, selanjutnya Avalanche atau AVAX ya. Kita bisa lihat bahwa AVAX kemarin ini luar biasa ya, 2 hari ini terutama, di mana dia tertahan dengan Fibo support di sini ya, yang warna biru. Dan kita bisa lihat bahwa di mana yang lain sedang berdarah-darah, sedang konsolidasi, Bitcoin turun berapa persen, AVAX ini malah ketemu new all time high terus. Gitu ya. Jadi, apakah pasti saat Bitcoin dump, semua akan dump? Biasanya ya, saat mereka dump akan dump, tapi saat Bitcoin dominance turun, biasanya altcoins itu akan ada kecenderungan untuk naik, lebih outperform Bitcoin. Seberapa banyak? Ya tergantung project mereka. Avalanche kebetulan waktunya pas sekali. Jadi Avalanche ini ya seperti yang gue bahas di beberapa daily charting with Toshi sebelumnya, baru mendapatkan dana, kasarnya gitu ya, dari private sale. Dan dana itu dimasukkan kemana? Dimasukkan ke development untuk dApps, gitu, dimana yang disebut Avalanche Rush, gitu ya, sistem insentif untuk para developers. Nah, berarti apa? Avalanche ini sedang membangun satu struktur supaya banyak orang yang membuat aplikasi-aplikasi baru, membuat teknologi-teknologi baru di Avalanche. Maka dari itu, ya network dari Avalanche ini semakin berharga, gitu ya. Jadi seperti balik lagi gue selalu bilang, crypto projects yang paling penting itu bukan ngepump harganya, tapi yang paling penting adalah development dari timnya sendiri, gitu ya. Jadi buat apa? Itu dipakai untuk apa gitu dana mereka? Soalnya mungkin aja kalau Avalanche misalnya, dia ada private sale, tapi dia nggak announce apapun gitu. Dia cuma bilang ya dia jual aja koin. Malah mungkin harganya bisa turun. Tapi karena lihat dipakainya untuk apa? Dipakainya dananya untuk pengembangan dari networknya lagi sendiri. Makanya harganya naik. Jadi selalu lebih baik kita lihat dulu fundamentalsnya, baru kita lihat technicalsnya. Jadi fundamental ini untuk melihat apa koin yang kita beli, apa koin yang harus kita beli. Technical adalah kapan kita beli koinnya, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk Avalanche kalau lu mau nambah posisi, gua lebih prefer ya kalau lu agresif ya. Ya kemarin yang agresif udah untung nih harusnya nih. Ya kalau gue bilang kalau mantul lagi di sini nih, kalau mantul lagi di Fibo bawah sini, berarti udah untung berapa persen? 16%. Nah, buat kalian yang agresif lagi gitu ya, boleh saja kalau dia terpantul sama EMA20. Walaupun kalau gue lihat secara di daily-nya ya, ini sudah sedikit overheated ya. Lumayan jauh dengan EMA20. Kalau gue sih mungkin bisa ambil posisi lagi apabila sudah lebih dekat gitu ya, si EMA20-nya lebih dekat, atau ada koreksi yang lumayan dari Avalanche ya. Oke, dan untuk Solana, kita bisa lihat bahwa Solana juga overall doing good, di mana dia menemukan support di lower band dari Bollinger di daily ya. Dan dia sekarang mungkin kalau kita lihat nih dia sedikit struggling untuk menembus EMA20 karena sekarang 20 ini menjadi resisten ya.
Nah, seperti yang gue bilang sebelumnya, jangan sampai mau dipukulin sama EMA 20. Gitu ya, dia harus berhasil ada breakout nembus EMA 20 untuk aman. Gitu ya. Nah, jadi kalau untuk posisi sekarang, boleh nggak beli? Kalau menurut gue pribadi ya, kalau lihat dari daily seperti ini, gue lebih prefer antara dua nih. Dia tembus dulu EMA 20, baru menjadikan 20 ini menjadi support, lu beli. Atau lihat dulu, andaikan 20 masih kuat, tunggu sampai ada koreksi yang cukup. Turun ke bawah gitu ya. Nah, dan kita bisa lihat di 4 hourly chart. Jadi andaikan misalnya 20 masih cukup kuat, dia turun, lu boleh aja tambah posisi misalnya dia mantul lagi di EMA 200 gitu ya. Karena historically kita lihat EMA 200 ini cukup kuat ya untuk si Solana. Gitu. Tapi baik lagi ingat, manage your risk ya. Ini bukan financial advice. Dan satu lagi juga kita bisa lihat bahwa di sini terjadi ya trendline resistance. Jadi itu juga harus keep that in mind kalau sampai lu mau beli di 200 ya. Soalnya ada kemungkinan bisa ketahan sama si trendline sini. Dan untuk DOT, ada beberapa juga yang ngomong, ayo bang bahas DOT dong, lagi rame nih, lagi rame. Ya oke. Ya emang gue juga sebenarnya udah ada posisi DOT udah dari kapan tuh ya. Dan menurut gue DOT juga secara project bagus. Tapi baik lagi sedikit susah untuk dijelaskan karena dia itu mainnya banyaknya di governance gitu ya. Yang keren dari si Polkadot ini dari governance-nya. Oke, sekarang kita lihat chartingnya aja deh, nggak usah lihat dulu fundamentalnya. Chartingnya kita bisa lihat bahwa dia kemarin berhasil close di atas MA 20 daily, which is really good gitu ya. Dan hari ini dia walaupun nembus lagi ke bawah tapi masih running, masih ada 19 jam ya. Jadi apabila hari ini bisa close bertahan di atas 20, apalagi bisa close seperti ini nih, nembus dari resisten Fibo di sini, DOT is doing really well kalau bisa seperti itu ya. Dan buat kalian yang ingin nambah posisi sebenarnya udah sedikit telat ya. Kalau mau nambah posisi harusnya waktu di sini. Waktu dia di daerah sini mungkin ya. Di daily saat dia tembus mulai berhasil masuk lagi ke EMA 250. Dan jangan lupa juga sudah mulai ada golden cross ya di sini. Di daily-nya antara 50 dan 200. Overall jadi DOT ini dalam posisi yang salah satu yang kalau secara teknikalnya ya, salah satu yang paling bagus gitu ya. Oke, jadi kurang lebih itu untuk DOT. Kalau gue lebih tunggu dulu deh, wait and see juga. Kalau lu mau banget, lu boleh sih tambah posisi di EMA 200, tapi masuknya itu lebih ke agresif ya. Karena kalau kita lihat 200 udah pernah ketembus ya di sini. Gitu ya. Oke, dan yang terakhir Ethereum. Dimana kita bisa lihat Ethereum juga not bad pergerakannya ya. 2 hari ini bullish candle, apalagi 2 hari lalu dia engulf ya di sini ya tanggal 22. Nah, sekarang pertanyaannya seperti biasa. Apakah dia berhasil, apakah dia bisa menembus EMA 50 dan 20 di daily? Karena itu menjadi hal yang penting gitu ya. Dan harus membuat mereka ini menjadi support seperti di sini. Jadi 20 ini lucu kadang-kadang ya kalau kita lihat di sini. Saat dia menjadi support, dia jadi support yang kuat. Tapi saat dia menjadi resisten, aduh, serem juga gitu ya. 20 ini seperti yang gue bilang, tukang pukul, ya tuh. Dia turun, kepukul, turun terus gitu ya. Biasanya andaikan sampai dia terpukul terus, dia akan sampai mendekati 200 biasanya kalau terpukul terus sama EMA 20 ya. Jadi sekarang PR dari Ethereum adalah jangan sampai mau dipukulin sama EMA 20 gitu ya. Harus baikan lagi dengan EMA 20 dan jadiin si 20 ini menjadi support gitu ya. Buat kalian yang ingin menambah posisi di Ethereum dalam posisi sekarang sih ya, apalagi di daily seperti ini, gue cenderung wait and see ya. Apalagi mengingat bahwa cryptocurrency ini akhir September masih banyak urusan. Tanggal 27 ya, ada infrastructure bill. Apakah pasti akan turun? Enggak. Tapi baik lagi market biasanya kalau ada tanggal-tanggal seperti itu, tanggal-tanggal penting seperti itu akan bereaksi. Itu ya, akan terjadi volatilitas. Dan juga walaupun taperingnya digeser sedikit ke November, arguably gitu ya, berita tapering ini sudah mulai terfaktor masuk ke dalam harga cryptocurrency sekarang gitu ya. Tapi baik lagi saat November mungkin juga akan tanggal 2 kalau nggak salah 2 sampai 3 November saat ada meeting FOMC itu mungkin saja akan ada dip juga lagi gitu ya. Kalau berdasarkan tapering off terakhir 2013 terjadi seperti itu. Saat berita si tapering ini officially sedang mau dilakukan, itu ada reaksi dan si reaksi itu cenderung ke bawah ya. Jadi keep that in mind. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon,
dan see you on the next videos.